Termasuk yang keempat, logam alkali tanah. Kita lihat pada satu golongan atau pada sistem periodik unsur-unsur terdapat pada golongan 2A yang dimulai Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Inilah pada satu golongan untuk logam alkali tanah ya. Elektron valensinya 2, yaitu berakhir pada Ns pangkat 2. Ini disebut alkali tanah karena oksida dan hidroksida dalam air bersifat basa atau disebut alkalis ya. Oksida logam berat yang sejak semula dikenal dengan nama tanah. Ini saya ulang, oksida logam berat yang sejak semula dikenal dengan nama tanah ya. Kita lihat bagaimana sifat-sifat fisiknya. Unsur-unsur alkali tanah kecuali berlium atau Be semua merupakan logam putih keperakan dan lebih keras dari alkali ya. Lihat sifatnya, sifat fisiknya. Dari nomor atomnya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah makin besar. Lihat paling besar Ba56. Ini menyatakan jumlah elektron ya. Nomor atom itu juga menyatakan jumlah elektronnya ya. Kemudian konfigurasi elektron berakhir pada tadi Ns pangkat 2 ini 2s ini. Angka 2 ini menyatakan golongan ya. Ini menyatakan periode. Kemudian titik lele dan titik cair, lihat dari atas ke bawah makin kecil. Ini lihat Be paling besar ya. Kemudian titik juga dari atas ke bawah makin besar. Kemudian kerapatannya dari atas sampai ke bawah makin besar. Kemudian energi ionisasinya, ini lihat. Ini energi ionisasi, lihat. Be 899,4 sampai kepada Ba-nya ini 502,9 ya. Kemudian lihat jari-jarinya makin besar, dari atas ke bawah semakin besar. Elektronegatifannya dari atas ke bawah makin kecil. Kemudian potensial reduksi, ini lihat ke bawah makin kecil ya. Unsur-unsur logam alkali tanah agak lebih keras. Kekerasannya berkisar dari barium yang kira-kira sama kerasnya dengan timbal Bb ya, itu timbal ya, sampai berlium yang cukup keras untuk menggores kebanyakan logam lainnya. Agak beda dengan golongan 1A. Kalau 1A tadi agak lunak, ini keras ya. Selain energi ionisasi yang relatif rendah, elektronegatifan juga rendah dikarenakan ukuran atomnya dan jarak yang relatif besar antara elektron terluar dengan inti. Besar jari-jari atomnya berarti jarak elektron terhadap intinya semakin jauh. Unsur alkali tanah bersifat reduktor kuat. Kekuatan reduktornya dapat dilihat dari harga potensial elektrolitanya. Berlium menunjukkan penyimpangan ini karena potensial elektrolitanya relatif kecil yang disebabkan energi ionisasi tingkat pertama dan tingkat kedua yang relatif besar. Artinya pelepasan elektron pertama atau pelepasan elektron 1, kemudian pelepasan elektron yang kedua, itu maksudnya. Karena ada 2 elektron valensinya. Yang pertama kan dilepaskan 1 elektron, baru 1 lagi dilepaskan. Itu makanya energi tingkat pertama dan tingkat kedua ada 2 elektron mau dilepaskannya. Bagaimana warnanya? Ini lihat warnanya. Berlium putih, magnesium juga putih. Kemudian kalsium, nih jingga merah, kamera jingga ya. Strontium merah, kemudian barium hijau. Sifat-sifat kimianya. Keaktifan logam alkali tanah meningkat dengan semakin meningkatnya jari-jari atom. Ini makin besar jari-jari atomnya semakin mudah melepaskan elektron, artinya ya. Alkali tanah dapat bereaksi dengan hampir semua unsur non logam
dengan ikatan ion kecuali berlium yang membentuk ikatan kovalen, ya. Energianisasi dan keelektronegatifan golongan alkali tanah kecil sehingga cenderung melepaskan elektron membentuk senyawa ion. Lihat yang merah bawah ini. Lihat, perhatikan kalsium, strontium dan barium tidak berbeda jauh dari logam alkali, tetapi berlium dan magnesium jauh kurang. Lihat tetapan KSP-nya ini, mulai BE sampai dengan BA, ya. Jadi sana nggak dapat RA, ya. Dan ionnya, apa anionnya. Di bawah itu contoh reaksinya. Semua garam karbonat sukar larut. Kelarutan garam sulfat berkurang dari ini. Lihat. Lihat reaksinya. Bahwa golongan 2A atau alkali tanah bereaksi dengan oksigen ini. Alkali tanah dengan oksigen menghasilkan oksida LO. Oksidanya zat padat putih dengan titik leleh yang sangat tinggi. Ini reaksinya, oksidanya tadi. 2L tambah U2 menghasilkan 2LLO. Contohnya 2Ba tambah U2 menghasilkan 2Ba BaO. Reaksi dengan air, ini lihat. Magnesium bereaksi sangat lambat dengan air dingin dan sedikit lebih banyak dengan panas, sedangkan berlium tidak bereaksi dengan air. Contoh reaksinya ini, Mg tambah H2O menghasilkan MgOH2 tambah H2. Ini lebih tepatnya MgOH ini dalam bentuk solid ini. Karena pada umumnya bentuk kristal MgOH2, ya. Pada golongan 2A. Reaksi dengan halogen golongan 7. Ini. Lelehan halida dari berlium mempunyai daya hantar listrik yang buruk. Hal ini menunjukkan halida berlium bersifat kovalen. Sebab ikatan kovalen tidak menghasilkan reaksi, tidak bereaksi dengan, tidak membentuk ion negatif dan positifnya. Maka daya hantar listriknya tidak ada. Maksudnya, contoh Mg tambah Cl2 menghasilkan MgCl2. Itu contoh reaksinya. Kemudian bereaksi dengan hidrogen. Alkali tanah bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida dengan ikatan ion. Ca tambah 2 menghasilkan CaH2. Ini hidrida alkali, ini hidrida. Hidrida alkali tanah dapat bereaksi dengan air menghasilkan basa dan gas hidrogen. Ini hidridanya. Ini CaH2 tambah H2O, 2H2O membentuk atau bereaksi menghasilkan CaOH2 kali tambah H2. Ini hidridanya. Berarti masuk juga BaH2 dan zat unsur-unsur yang lainnya, ya, untuk golongan 2. Reaksi dengan asam ini. Logam alkali tanah atau golongan 2A bereaksi dengan asam kuat membentuk garam dan gas hidrogen. Reaksi semakin hebat dari barium ke barium. Nih. Contoh Ca tambah 2 sel menghasilkan CaCl2 tambah H2. Ini reaksinya. Be tambah 2NaOH tambah 2H2 menghasilkan Na2 BeOH 4 kali tambah H2. Ini termasuk poli, ya. Selanjutnya kerjakan latihan 3, 4.